Seorang pejabat tinggi militer Jerman memperingatkan bahwa Rusia memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan terbatas terhadap wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, kapan saja, bahkan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Letnan Jenderal Alexander Solfran, Kepala Komando Operasi Gabungan Bundeswehr, Angkatan Bersenjata Jerman, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters di markas militernya di Berlin Utara. Menurut Solfran, meskipun Rusia masih terlibat dalam perang berkepanjangan di Ukraina, kemampuan tempur militernya tidak dapat diremehkan. Ia menegaskan bahwa Rusia tetap memiliki sumber daya dan kekuatan operasional yang cukup untuk melakukan aksi militer terbatas terhadap negara-negara anggota NATO. Jika Anda melihat kemampuan dan kekuatan tempur Rusia saat ini, mereka bisa melancarkan serangan skala kecil terhadap wilayah NATO paling cepat besok, ujar Solfran, seperti dikutip Reuters, Jumat, 7 November 2025. Rusia disebut masih punya kapasitas tempur yang kuat. Menurutnya, pasukan Rusia masih memiliki jumlah tank dan kendaraan tempur utama yang signifikan meski mengalami kerugian besar di medan perang Ukraina. Serangan yang dimaksud, kata Solfran, bukanlah invasi besar-besaran, melainkan operasi cepat, berskala kecil, dan terbatas secara regional. Namun harus dipahami, serangan semacam itu tetap berisiko besar secara politis dan strategis, karena dapat memicu reaksi otomatis dari seluruh anggota NATO, katanya. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Eropa atas kemungkinan eskalasi konflik lintas batas setelah beberapa insiden pelanggaran udara dan serangan siber di wilayah Eropa Timur. Dua skenario ancaman dari Rusia. Solfran menggarisbawahi dua skenario ancaman yang kini dihadapi NATO, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, ia memperingatkan potensi serangan terbatas yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan dalam jangka panjang, menurutnya, Rusia berpotensi memiliki kembali kekuatan tempur skala penuh untuk menghadapi NATO pada tahun 2029, jika modernisasi militernya terus berlanjut. Ia juga mengutip analisis internal NATO yang menunjukkan bahwa Rusia dapat memperkuat industri pertahanannya dalam 4 tahun ke depan, khususnya dalam bidang rudal dan sistem drone. Keputusan Rusia untuk menyerang NATO akan bergantung pada 3 faktor, kekuatan militer, pengalaman tempur, dan kepemimpinan politik, katanya. Ketiga faktor itu membuat serangan Rusia bukan sesuatu yang mustahil. Tapi apakah hal itu akan terjadi? Sangat bergantung pada perilaku kita sendiri. Lanjutnya, merujuk pada upaya pencegahan dan kesiapan NATO. Perang non-linear dan uji ketahanan NATO. Jenderal Solfran juga menyinggung tentang strategi perang non-linear atau hibrida yang selama ini digunakan Moskow. Strategi itu, katanya, mencakup serangan siber, disinformasi, operasi intelijen, serta pelanggaran udara oleh drone semua dilakukan tanpa harus menggunakan kekuatan militer konvensional secara langsung. Rusia menyebutnya perang non-linear. Dalam doktrin mereka, ini adalah tahap perang sebelum penggunaan senjata konvensional, ujar Solfran. Dan mereka mengancam akan menggunakan senjata nuklir sebagai bentuk intimidasi psikologis, bukan operasi nyata. Menurutnya, tujuan utama strategi itu adalah untuk memprovokasi dan menguji reaksi NATO, menciptakan rasa tidak aman di antara negara anggota, serta menilai daya tanggap aliansi pertahanan Barat. Ini bukan sekadar ujian militer, melainkan ujian solidaritas politik, tegasnya. Respons Jerman dan penguatan NATO. Peringatan tersebut disampaikan di tengah langkah besar Jerman dalam memperkuat kemampuan pertahanannya. Berlin telah berkomitmen untuk meningkatkan belanja militer hingga 3,5% dari produk domestik bruto, PDB, pada 2029 sebuah kenaikan signifikan dibandingkan target NATO sebelumnya sebesar 2%. Untuk mendukung target itu, pemerintah Jerman juga melonggarkan batasan utang konstitusionalnya, serta mengumumkan rencana menambah 60.000 personel militer baru. Dengan demikian, jumlah total pasukan aktif Bundeswehr diproyeksikan mencapai 260.000 tentara. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan pertahanan Jerman sejak akhir Perang Dingin, di mana negara itu sebelumnya dikenal berhati-hati terhadap ekspansi militer. Kami harus mempersiapkan diri, bukan karena perang akan terjadi, tetapi karena perdamaian membutuhkan kesiapan, ujar Solfran menegaskan. Reaksi dari Moskow. Sementara itu, pihak Rusia menolak tudingan bahwa negaranya memiliki niat agresif terhadap NATO. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina tahun 2022 merupakan langkah defensif terhadap ekspansi NATO ke arah timur. Kremlin menyebut pernyataan pejabat barat seperti Solfran sebagai bagian dari kampanye ketakutan yang digunakan untuk melegitimasi peningkatan belanja militer Eropa. Rusia tidak mengancam siapapun. Namun kami akan merespon setiap tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional kami, kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam keterangan terpisah.
Pengamat, tanda ketegangan baru di Eropa. Para analis menilai peringatan dari Jerman ini mencerminkan pergeseran fokus NATO dari pertahanan kolektif pasif menjadi kesiapan aktif menghadapi ancaman langsung. Menurut Dr. Claudia Major, peneliti dari German Institute for International and Security Affairs, SWP, pernyataan Solfran menunjukkan bahwa Jerman kini mengambil peran lebih vokal dalam keamanan Eropa. Jerman selama ini cenderung berhati-hati, tapi kini tampil lebih terbuka dalam membicarakan ancaman nyata. Ini bisa menjadi sinyal bagi sekutu NATO lainnya untuk mempercepat persiapan pertahanan bersama, ujarnya. Dengan situasi keamanan Eropa yang masih tegang dan perang Ukraina belum menunjukkan tanda berakhir, peringatan dari Letnan Jenderal Alexander Solfran menjadi pengingat penting bahwa stabilitas kawasan masih rapuh. Meski tidak ada indikasi bahwa serangan ke NATO akan segera terjadi, pernyataan ini mempertegas bahwa Eropa kini hidup di bawah bayang-bayang ancaman baru di mana diplomasi, teknologi, dan kesiapsiagaan militer harus berjalan beriringan untuk menjaga perdamaian.